البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sampai pada perkataan Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa naqul Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmuh. Baik, maksudnya apa ini Muhammad? Berkaitan dengan pembahasan kemarin apa? Baik, itu berkaitan dengan perkataan Allahu a'lam yang hendaknya dikatakan oleh setiap muslim pada perkara-perkara yang dia masih rancu padanya, terlebih lagi pada perkara yang memang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu merupakan dosa yang sangat besar. Dalilnya apa? Ismail. Apa? Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Ya, secara sharih berkaitan dengan perkataan atas nama Allah tanpa ilmu. Hudzaifah. Nah, ayat di surat Al-A'raf, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini kewajiban setiap muslim untuk menjauh darinya. Dari apa yang Allah haramkan di antaranya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa nara al-masha 'ala al-khuffain fi as-safar wal hadar kama jaa'a fil athar. Dan kami berpandangan tentang disyariatkannya mengusap dua khuf, baik dalam safar maupun saat mukim, sebagaimana telah datang dalam athar, yaitu dalam dalil-dalil. Permasalahan ini akhwani fillah pada asalnya adalah permasalahan fiqhiyah, amaliyah. Nah, dalam masalah taharah, itu ketika seorang berwudu dan telah memakai khuf di kakinya pada kondisi taharah, maka boleh baginya untuk mengusapnya. Tidak harus untuk dia melepas khufnya demi mencuci kedua kakinya. Tapi dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah untuk membantah ahli bidah yang mengingkarinya, sebagaimana akan disebutkan nanti. Kita baca syarahnya terlebih dahulu. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah, wa tawataratis sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
bil masyi 'alal khuffain wa bi ghuslir rijlain. Sunnah telah mutawatir, yaitu datang dengan jalan yang sangat banyak, karena makna tawatur asalnya adalah tatabu', yaitu apa? Dalil-dalil yang banyak yang berentetan. Nah, dalam permasalahan ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan hadis mutawatir, karena datang dari jalan yang sangat banyak yang tidak mungkin dengan banyaknya jalan tersebut para sahabat bersepakat untuk mengarang-arang kedustaan. Kalau mungkin 1, 2 datang riwayat, ada apa kemungkinan perawi mengarang kedustaan. Tapi kok banyak jalannya berbeda-beda, sama, menunjukkan bahwasanya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Jadi telah mutawatir dalil-dalil dari as-sunnah tentang disyaratkannya mengusap 2 khuf dan juga mencuci kedua kaki. Jadi kedua-duanya dalilnya mutawatir. Warrafidhatu tukhalifu hadhihi sunnatal mutawatirah, dan orang-orang Rafidhah menyelisih sunnah yang mutawatir ini. Dan mazhab mereka Hanifiyah dalam masalah ini yaitu mereka tidak mau mencuci kedua kakinya ketika tidak memakai khuf, tapi mereka hanya mengusap punggung kedua kaki dan tidak mencucinya. Jadi mereka usap tok kakinya tanpa khuf. Ini jelas menselisihi apa yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil mereka ayat. Nah ini perhatikan, ahlul bidah bahkan Rafidhah saja mereka pada beberapa hal berdalil dengan Al-Quran. Jadi jangan terkecoh dengan penggunaan dalil, tapi hendaknya betul-betul seorang memahami apakah dalil yang digunakan itu memang tepat pada tempatnya atau tidak. Makanya memahami wajhul istidlal wa kaifiyatul istinbat itu merupakan perkara yang sangat penting. Memahami sisi suatu pendalilan dan bagaimana mengambil istinbat dari suatu dalil sangat penting, kawan. Sehingga tidak sembarangan. Akhirnya jatuh seperti orang-orang Rafidhah ini. Nah, dalilnya adalah ayat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Berkaitan dengan masalah wudu, Allah katakan wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulikum, dan usaplah kaki-kaki kalian. Ini pemaknaan dari Rafidhah. Nah, di mana pada ayat jelas menurut mereka bahwasanya kaki itu diusap saja. Karena apa? Wa arjulikum ataf kepada ru'usikum. Kemudian dari pemahaman yang batil ini mereka juga mengingkari sunnah yang mutawatir yang lain, yaitu mengusap khuf. Jadi mereka selisih mencuci kaki, ya kawan. Ketika tidak memakai khuf, mereka tidak mau mencuci kaki, tapi cukup dengan mengusap. Ketika memakai khuf, mereka tidak mau mengusap. Kenapa? Karena menurut mereka mengusap khuf menyelisih ayat. Sehingga orang-orang Rafidhah menolak 2 sunnah yang mutawatir ini, baik mengusap khuf ataupun mencuci kedua kaki ketika berwudu. Dan inilah bid'ah akan menyeret pada pelakunya ke dalam Ke dalam kemungkaran yang semakin parah. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, alladzina naqalu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-wudu'a qawlan wa fi'lan,
walladzina ta'allamul wudu'a minhu wa tawadau ala ahdihi wa huwa yarahum wa yuqirruhum wa naqaluhu ila man ba'dahum aktsaru adadan minal ladzina naqalu lafdha hadhil ayah. Orang-orang yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu baik dengan perkataan maupun contoh perbuatan, dan orang-orang yang belajar wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berwudu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi melihat mereka dan Nabi mencocoki atau menetapkan, menyetujui apa yang mereka lakukan. Serta mereka menukilkan hal tersebut kepada orang-orang yang datang setelah mereka, itu lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang menukilkan lafaz ayat ini. Maksudnya lafaz ayat apa? Wa arjulikum dengan kasrah. Fa inna jami'al muslimin kanu yatawaddauna ala ahdihi wa lam yata'allamul wudu'a illa minhu. Sebab sesungguhnya keseluruhan kaum muslimin dulu mereka berwudu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka belajar wudu kecuali dari siapa? Para sahabat tidak belajar wudu kecuali dari siapa? Akmal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadzal amal lam yakun ma'hudan 'indahum fil jahiliyah. Sebab wudu seperti ini, kawan, amalan wudu seperti ini tidak dikenal dulunya di masa jahiliyah, enggak ada metode seperti itu. Wa hum qad ra'awhu yatawaddau ma la yuhsi 'adadahu illallah. Nah, dan mereka telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, nah, dalam jumlah yang tidak mampu untuk dihitung jumlahnya kecuali Allah, tidak mampu menghitung jumlahnya kecuali Allah. Banyak sekali. Nah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa naqalu anhu dzikra ghaslir rijlain fi ma sya'allahu minal hadits. Dan mereka menukilkan penyebutan mencuci kedua kaki pada banyak hadis, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa sampai ke kita. Hatta naqalu anhu min ghairi wajhin fi kutubis sahih wa ghairiha annahu qala wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nar. Sampai-sampai mereka menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam wajah dalam kitab-kitab sahih dan yang lainnya, bahwasanya Nabi mengatakan sungguh celaka tumit-tumit dan bagian telapak kaki yang tidak terkena air, dengan ancaman neraka. Ya, celaka bagi tumit-tumit dan telapak-telapak kaki dengan siksa api neraka. Yaitu maksudnya tumit yang tidak dibasuh ketika wudu dan telapak kaki bagian bawah yang tidak dibasuh ketika wudu. Hadits muttafaqun alaih, tapi tidak ada tambahan wa butunil aqdam, ya kawan. Adapun tambahan wa butunil aqdam minan nar datang dalam hadits Abdullah bin Al-Harith dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Adapun dalil wailul lil aqabi minan nar ini datang dalam sahihain dari Abdullah bin Amr bin Al-As, juga dari Abi Hurairah. Ma'anna al-fardha idza kana mashu dhahiril qadami kana ghusl jami'i kulfatan la tad'u ilaiha tiba'. Bersamaan dengan sungguhnya yang wajib, ya, bahwasanya mengusap bagian punggung kaki,
Atau bersamaan dengan seandainya taruhlah yang wajib itu apabila yang diinginkan adalah hanya mengusap punggung kaki saja, maka tentunya mencuci keseluruhan kaki itu adalah suatu kulfah, suatu beban yang tidak didorong oleh tabiat orang. Ya, tabiat orang tidak menginginkan sesuatu yang terbebani. Kalau bisa cukup mengusap saja, tentunya mereka akan memilih mengusap, ya tidak? Tapi para sahabat kita perhatikan dalam dalil-dalil mereka mencucinya dengan sempurna. Ini maksud Imam Ibn Abil Is, ya. Sesuatu yang telah terpatri pada diri kita. Kalau yang diinginkan hanya mengusap punggung, tentunya mencuci keseluruhan kaki akan menjadi beban. Tidak akan dipilih, apalagi kondisi saat itu air sedikit. Baik. Kama tad'u tibba'u ila talabir riyasati wal mal. Sebagaimana tabiat manusia itu mendorong untuk menuntut dan mencari kepemimpinan dan harta. Mereka akan mencarinya. Demikian pula kalau masalah ini. Kalau sudah baik. Falau jaza ta'nu fi tawaturi sifatil wudu' lakana fi naqli lafzi ayatil wudu'i aqraba ilal jawaz. Kalau seandainya saja boleh untuk mentaan, mencela pada kemutawatiran sifat wudu, tentunya pada penukilan lafaz ayat wudu itu lebih dekat untuk diperbolehkan dicela. Baik. Cuman pada kalimat ini Hanifillah antum berikan huruf mulai dari falau jaza sampai ilal jawaz. Ya. Lau taraka hadha at-tasrim lakana afdal li'anna al-mutawatir al-qad'i la yashukku fi sihhatihi. Wa hadzal iftiradi fal aula tarkuh. Ini kan iftirad, yaitu biasa dalam konteks bantah membantah seperti ini. Maksudnya seandainya saja boleh untuk mencela kemutawatiran sifat wudu, yaitu hadis-hadis yang mutawatir tadi, boleh kita cela, tentunya mencela penukilan lafaz ayat wudu itu lebih dekat untuk diperbolehkan. Ini tidak pantas. Karena Karena ada mutawatir yang qat'i, yang tidak syak tentang kesahihannya dan tidak boleh sama sekali ditaan padanya. Maksudnya meragukan. Ya, seandainya boleh untuk meragukan kemutawatiran sifat wudu, tentunya meragukan tentang lafaz ayat itu lebih lebih dekat kepada kebolehan. Kenapa? Karena lafaz ayat yang mereka riwayatkan wa arjulikum ini tidak mutawatir. Wa idza qalu lafzul ayati thabata bit tawatur alladhi la yumkinu fihi al-kadhib wal khata' fa thubutu tawatur fi naql al-wudu'i anhu aula wa akmal. Apabila mereka mengatakan lafaz ayat telah sabit dengan mutawatir yang tidak mungkin padanya kedustaan dan kekeliruan, maka penetapan kemutawatiran dalam menukilkan wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dan lebih sempurna. Walamdul ayati la yukhalifu ma tawatara minas sunnah, dan lafaz ayat tidaklah menyelisihi sunnah yang mutawatir tersebut. Fa innal masha kama yutlaqu wa yuradu bihil isabah, kadzalika yutlaqu wa yuradu bihil isalah. Ini taruhlah kawan, kita menerima lafaz wa arjulikum, dan menerima bahwasanya itu riwayat yang mutawatir juga. Maka dikatakan bahwasanya makna wamsahu biru'usikum wa arjulikum, al-mashu
ya. Sebagaimana bisa dimaksudkan untuk apa isabah, yang penting kena. Demikian pula digunakan dan dimaksudkan untuk apa isalah, yaitu mengalirkan. Baik, di mana orang Arab ikhwan fillah dulu, ada yang menamakan wudhu secara keseluruhan itu mashan. Cuman ya, orang Arab apabila mendapati suatu isim yang maknanya umum tapi di bawahnya ada dua jenis makna, mereka mengkhususkan salah satu dari kedua jenis tersebut dengan isim yang khusus. Nah, makanya almas sebenarnya juga bisa bermakna mencuci, mengalirkan air. Kama taqulul Arab tamassahtu lis-shalah. Sebagaimana orang-orang mengatakan tamassahtu lis-shalah, maksudnya apa? Bukan aku mengusap-usap untuk salat, aku berwudu untuk salat. Ini kalam Arab. Makanya penting sekali mempelajari lughah untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya sangat aneh seorang ingin mumpuni dalam ilmu syar'i, kemudian dia bermalas-malasan dalam upaya memahami lughah Arabiyah. Untuk seorang bisa kokoh dalam ilmu Al-Quran, kokoh dalam ilmu hadis, kokoh dalam ilmu fikih, kokoh dalam ilmu akidah, di antara hal yang penting untuk dikuasai ilmu lughah Arabiyah. Kenapa? Karena dalil-dalil dengan bahasa Arab. Dalil-dalil dengan bahasa Arab. Baik. Walaupun dalam masalah ini seorang tidak boleh berlebih-lebihan sampai melampaui batas. Tapi harus tahu kadar bahasa Arab yang hendaknya diambil, yaitu kadar untuk dia bisa menjadikannya sebagai sarana memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Tapi kalau diremehkan, ya jelas tidak benar. Nah, karena seorang talib harus memiliki bekal yang cukup berkaitan dengan lughah Arabiyah. Qala fil ayati ma yadullu ala annahu lam yurid bi mashir rijlaini al-mash alladhi huwa qasimal ghasli, atau alladhi huwa qasimul ghasli. Dan dalam ayat ini terdapat hal yang menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah inginkan dengan mashur rijlain pada ayat tersebut dengan riwayat kasrah tadi wa arjulikum, yaitu mengusap yang itu adalah lawan dari mencuci. Nah, tidak diinginkan dalam konteks ayat. Bal al-mash alladhi al-ghaslu qismun minhu. Baik. Bahkan mengusap yang dimaksudkan itu adalah mencuci merupakan bagian darinya. Fa innahu qala ilal ka'bain, karena bagaimana mengusap kok dibatasi dengan ilal ka'bain, wa lam yakul ilal ka'ab kama qala ilal marafiq. Nah, Allah tidak mengatakan ilal ka'ab sebagaimana ketika mengatakan ilal marafiq. Fadalla ala annahu laisa fi kulli rijlin ka'bun wahid. Ini menunjukkan bahwasanya tidak pada setiap kaki itu satu mata kaki saja, tapi setiap kaki ada berapa? Setiap mata kaki ada berapa? Dua mata kakinya, ya kan? Nggak percaya dihitung. Mata kaki antum ada berapa? Setiap satu kaki ada dua mata kakinya. Makanya Allah katakan ilal ka'bain. Baik. Kama fi kulli yadin mirfaqun wahid, sebagaimana pada setiap tangan itu hanya ada satu siku. Ya, sikunya satu kalau tangan. Setiap tangan. Bal fi kulli rijlin ka'ban, bahkan pada setiap kaki itu ada dua mata kaki. Fayakunu ta'ala qad amara bil mas'i ilal 'azmainin nati'aini wa hadha huwal ghaslu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk mas pada kedua tulang yang menonjol itu, dan ini yang dimaksud adalah mas bermakna ghasl, bermakna mencuci. Fa inna man yamsahul mashal khas yaj'alul masha li dhuhuril qadamain.
Sebab orang-orang yang memaknakan masah di sini adalah mengusap yang khusus, yaitu hanya menggerakkan tangan saja, maka dia akan mengusap bagian punggung kaki saja. Wa ja'lul ka'baini fil ayati ghayatan yaruddu qaulahum, dan menjadikan kedua mata kaki sebagai ghayah, sebagai sebagai akhir dalam masah tersebut. Ini membantah pendapat mereka. Berarti yang diinginkan adalah masah bermakna al-ghusl, bermakna mencuci. Fada'wahum anal fardha mashur rijlaini ilal ka'bain alladaini huma mujtami'us saq wal qadam inda maqidis syiraq mardudun bil kitabi was sunnah. Kemudian klaim orang-orang Rafidhah bahwasanya yang wajib adalah mengusap kedua kaki sampai kedua mata kaki, maksudnya Ka'bain itu adalah mujtami'us saq, yaitu tempat pertemuan betis wal qadam dan kaki, ya kan. Baik. Indama qadis syiraq, yaitu pada ikatan tali sendal. Ini tertolak dengan Alkitab dan Sunnah. Baik. Dan juga dari as-sunnah yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya kaki itu maknanya mata kaki, bukan tumit, ya, bukan tumit. Itu adalah dalam hadis meluruskan shaf. Maka ahaduna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibi, adalah salah seorang dari kami dulu menempelkan mata kakinya kepada mata kaki temannya. Kalau menempelkan tumit bisa tidak akan bisa. Nah, atau menurut pendapat ini berarti di tempat pertemuan antara betis dan kaki, tempat untuk menali sendal. Mana kira-kira tempat untuk menali sendal? Tali sendal itu di mana biasanya orang zaman dulu? Berkaitan dengan zahir qadam. Nah, zahir qadam bagian atas berarti. Ya, mungkin daerah sini nih, ketika seandainya ada ini kaki sana, ya, tempat menali ini. Tapi bukan mata kaki yang kita kenal. Intinya itu pendapat yang mardud, karena tidak mungkin untuk menempelkan itu ketika meluruskan shaf. Baik. Ini taruhlah kita menerima riwayat wa arjulikum. Wa fil ayati qira'atan masyhuratan an-nasbu wal khafdu wa tawjihu iradihima mabsutun fi mawdi'ih. Dan memang pada ayat ini ada dua qiraah, wa arjulakum itu yang masyhur. Nah, sedangkan wa arjulikum ini juga qiraah yang sahihah qanifillah, tapi maknanya tadi masah bermakna ghusl. Baik. Dan taujih untuk i'rab dari kedua riwayat tersebut itu pada tempatnya masing-masing. Adapun wa arjulakum jelas ikhwan, dia ataf kepada bab siru. Kalau wa arjulikum bil jar, mereka membawa, orang-orang Rafidhah membawa wa arjulikum ma'tuf kepada mashur ras. Makanya mereka mengatakan cukup dengan mengusap kedua kaki. Dan telah dibantah tadi. Taruhlah demikian, tetap masah yang dimaksud adalah masah bermakna mengalirkan air. Baik. Dan sebagian membawa pada kondisi memang masah yang bermakna mengusap, tapi mengusap kaki ketika telah memakai khuf. Sebagian membawa kepada makna tersebut.
Wa qira'atun nasbi nassun fi wujubil ghusl, dan qiraah dengan menasabkan itu nas tentang wajibnya mencuci, li'anna al-'atfa 'ala al-mahal innama yakunu idza kana al-ma'na wahidan. Dikarenakan athaf kepada apa? Mahal, ya, kepada mahalul i'rabnya itu hanya bisa ada apabila apa? Maknanya satu. Baik, yaitu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, yaitu maktub kepada apa? Kepada wujuhakum. Dan tidak bisa kita katakan bahwasanya dia maktub pada mahal bi ru'usikum, ya kan? Karena bi ru'usikum apa? Itu majrur, ya kan. Kemudian kita katakan wa arjulakum itu maktufun ala mahalli, dari rabbi ru'usikum tidak bisa, karena maknanya akan apa? Rusak. Jadi ataf alal mahal hanya bisa apabila maknanya satu, seperti pada bait ini, kaqaulihi falasna bil jibali walal hadida. Falasna bil jibali walal hadida. Maksudnya apa? Falasna bil jibali. Perhatikan untuk i'rab ini. Baik. Syahidnya adalah ba al hadida, dia maktuf ala mahal bil jibal. Ala bil jibal jar majrur. Al hadida maktuf ala mahali bil jibal. Kenapa? Karena mahal bil jibal apa? Mansub, ya kan? Falasna bil jibal jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf apa? Sebagai khabar laisa. Kemudian al hadida berarti apa? Maktuf ala mahalli al jibal, mahalli bil jibal. Boleh, kenapa? Karena maknanya satu. Kami bukanlah gunung, bukan pula batu. Walaysa makna masahtu bi ra'si wa rijli, sehingga maknanya bukan apa? Bukan aku mengusap kepalaku dan kakiku. Huwa makna masahtu ra'si wa rijli. Itu semakna dengan aku mengusap kepalaku dan kakiku. Perhatikan. Ini ingin mendekatkan dari sisi lughawi, kata masahtu bi ra'si wa rijli ini tidak semakna dengan masahtu ra'si wa rijli. Bal dzikrul ba'i yufiddu makna zaidan ala mujarradil mas. Bahkan menyebutkan ba' di situ memberikan faedah makna tambahan dari sekedar mengusap. Wa huwa ilsaqu syai'in minal ma'i bir ra's. Yaitu apa? Menempelkan sesuatu dari air ke kepala. Masahtu bi ra'si berarti harus ada air yang menempel di kepala. Fata'ayyana al-'atfu 'ala qawlihi wa aydiyakum, sehingga dengan ini berarti apa? Pastilah bahwasanya arjulakum itu apa? Atafnya kepada yang depannya yang mansub, wa aydiyakum atau lebih tepatnya apa? Maktuf kepada apa? Fagsilu wujuhakum. Karena ataf kepada yang paling awal. Fasunnatul mutawatirah tubdi 'ala ma yafhamuhu ba'dun nasi min dhahiril Qur'an. Sehingga sunnah yang mutawatirah atau taqdi, fasunnatul mutawatirah taqdi ala ma yafhamuhu ba'dun nasi min dhahiril Qur'an. Sehingga sunnah mutawatirah menjadi apa? Pemutus perkara, ya, terhadap apa yang dipahami oleh sebagian manusia berkaitan dengan zahir Al-Qur'an. Ketika membaca wa arjulikum, oh berarti mengusap saja. Maka ini harus kita kembalikan tafsirnya kepada apa? Kepada sunnah, dan ternyata sunnah menunjukkan bahwasanya kaki itu dicuci. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana lin-nasi lafdzal Qur'an wa ma'nah. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia lafaz Al-Qur'an dan maknanya. Kama qala Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kanu yuqri'una al-Qur'an Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairuhuma annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma'naha.
Abdurrahman As-Sulaimi mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami orang-orang yang dulu membacakan Al-Quran kepada kami, yaitu Utsman dan Ibnu Mas'ud serta selain keduanya, bahwasanya dulu mereka apabila mempelajari dari Nabi SAW 10 ayat, mereka tidak melewatinya sampai mempelajari maknanya. Dan asar ini sahih, tapi tanpa penyebutan nama Abdullah, tanpa penyebutan apa Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud. Intinya apa? Abdurrahman As-Sulaimi menyebutkan dari orang-orang yang dulu beliau mengambil Al-Quran darinya, bahwasanya mereka itu kalau 10 ayat dapat, mereka tidak melewatinya sambil mempelajari maknanya. Wa fi dzikril mashi fi rijlaini tanbihun ala qillatis sabbi fi rijlain. Nah, dan pada penyebutan al-mash pada kedua kaki ini tanbih tentang apa? Sedikitnya menyiramkan air pada kedua kaki. Fa inna saraf yu'tadu fihi ma katsiran. Kenapa? Karena berlebih-lebihan memang apa? Merupakan hal yang dibiasakan pada mencuci kedua kaki ini banyakannya. Antum perhatikan saja. Yang lainnya mulai dari apa? Mencuci tangan, kemudian telapak tangan, muka, mencuci lengan tangan sampai siku. Itu biasanya seorang yang paling banyak menggunakan air di mana? Di kaki. Seorang kalau dia berwudu pakai gayung, nah sampai ke mengusap kepala masih apa? 2/3. Tapi yang 2/3 ini langsung habis kalau untuk mencuci kaki. Nah, biasanya memang kalau di kaki itu akhirnya apa? Terjadi israf. Maka ditanbih dengan apa? Adanya qiraah wa arjulikum. Baik, itu salah satu kaidah. Kenapa kok diungkapkan al-ghusl dengan masah pada qiraat tersebut untuk mentanbih agar seseorang apa tidak berlebih-lebihan ketika mencuci kedua kakinya. Tapi yang penting dia mencuci secara sempurna. Wal masalatu ma'rufah wal kalamu 'alaiha fi kutubil furu', dan permasalahan ini ma'ruf dan pembicaraan tentangnya dalam kitab-kitab furu'. Jadi intinya dimasukkan hal ini dalam kitab akidah ikhwan untuk membantah Rafidhah yang mereka menolaknya. Dan asal penolakan tadi karena mereka berpegang pada riwayat wa arjulikum, cuman salah dalam memahaminya. Baik. Yang seharusnya seorang muslim ketika mendapati itu, oh memang ada riwayat wa arsulikum dan riwayat ini sahih, kita melihat penafsirannya dengan as-sunnah. Ternyata as-sunnah menafsirkan bahwasanya wudu itu mencuci kedua kaki ketika tidak memakai khuf, dan ketika memakai khuf baru diusap saja. Ini kesimpulannya. Naktabi bihadza, subhanallah.